Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya, udah lama kita nggak bertemu ya. Udah lama gue nggak upload video. Udah berapa nih? Udah mau 2 minggu kayaknya. BTW gimana guys kabarnya di dunia peronlinean hari ini? Mantap kah atau gimana? Ya seperti yang terakhir gue on sih ya. Orderannya agak landai dan banyak juga teman-teman yang masih ngomong orderannya parah nih katanya gitu kan, terutama yang car plus individu atau car premium individu ya. Kalau yang standar sih Argo 16 juta katanya gacor. Cuman kan kalau 16 juta terus kita nggak balik modal ya guys, nggak cuan. Nah hari ini tanggal 13 Agustus ya, 13 Agustus gua akan coba on bid guys. Cuman gua nggak tahu deh nih, gua ada kerjaan. Sebenarnya kenapa gua nggak on bid akhir-akhir ini karena gue sedang ada project guys. Jadi gue ada kerjaan project rumah kontainer namanya. Jadi ya gue ngebangun rumah, bangunan outlet atau apapun itu dengan kontainer, lewat kontainer guys. Jadi ya gue beberapa minggu ini memang lagi sibuk di sana karena dikejar deadline dan bulan depan harus sudah dikirim ke Bandung guys. Jadi nanti lokasi projectnya ada di Bandung, tapi kita nge-build kontainernya di sini guys, di workshop gua. Gua sewa workshop, bukan workshop gua sih, gua sewa di sini daerah Jakarta Utara ya. Gua yang sewa di situ. Jadi ya sampai akhir bulan ini udah harus selesai karena sudah deadline. Jadi makanya gua nggak bisa on bid karena mengawasi kerjaan guys. Cuma hari ini gua tetap harus datang, tapi gue sudah mendelegasikan pekerjaan tadi sama rekan kerja gue. Di pagi ini gue nggak bisa kesana karena gue mau konten dulu guys, demi kalian ya. Udah lama nih gue juga nggak tahu updatean di dunia peronlinean ya, seperti apakah sekarang perkembangannya, apakah baik-baik saja ataukah tidak baik-baik saja, gue juga nggak tahu kan. Makanya hari ini gue tes. Tapi gue kan sekarang posisi sudah di Jakarta ya guys. Jadi gue dapat order guys di daerah Kemang, tapi nganternya ke Depok guys. Balik lagi ke belakang nih, balik lagi ke arah Depok. Padahal gue tadi dari arah Cibinong ya, dari arah Sentul. Gue melipir malah nggak dapat. Pas gue udah nyampe Jakarta malah balik lagi ke Depok. Tapi nggak apa-apa, kita sih ikat semua orderan hari ini supaya akunnya gacor, biar akun gue juga panas dulu ya guys. Udah dua minggu mungkin ya, 2 minggu lebih kayaknya gue nggak on bid juga. Oke, kita simak videonya. Jangan kemana-mana. Bagaimana keseruan kita hari ini? Oke, kita lihat tingkat kegacorannya guys. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Gue jemput penumpangnya dulu nih guys. Argonya 50.000, layanan standar ya guys. Layanan standar, semua layanan gue nyalain dulu guys, biar gacor dulu dah. Kalau karpus doang takutnya anyep guys. Iya. Selamat pagi. Kak Nasya ya. Maaf ya kayak badut nih. Wow, enggak kak, cantik-cantik kok. Mau wisuda kita. Alhamdulillah. Fakultas apa kak? Ekonomi. Masya Allah. Semoga jadi ekonom yang mantap ya. Jangan korupsi ya mbak. Aduh jangan amit-amit. Udah ya? Iya sekarang. Iya. Udah. Di indeks ekonomi mbak. Angkatan berapa berarti? 2022. Pas Covid berarti ya? Betul. Masuknya pas Covid. Generasi Covid. Oke guys, kita udah nurunin ya posisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia guys. Gila. Si kakak-kakaknya tadi mau wisuda guys. Alhamdulillah ya, gue bilang sukses ya kak, jangan korupsi nanti kak kalau jadi pejabat.
Jadi alih-alih ekonomi yang mantap lah, yang bersih, yang berbakti pada negara. Alah. Oke ya, ini nyari kemana ya orderan ya? Di UI ini bingung juga nih. Atau nyari orderan kemana nih guys? Gue ke arah Lenteng Agung macet banget. Gokil ya arah Lenteng Agung. Tadi gue lihat arah ke Jakartanya macet banget dari sini. Mana kita ya? Kalau ke arah Margonda apakah masih ada orderan ya? Gue takutnya di situ-situ doang gitu, nggak, malah takutnya makin ke belakang kan, malah nyampe ke Bogor lagi. Ini lagi pada orientasi nih guys. Orientasi nih anak-anak mahasiswa baru. Nih kalau yang oren-oren ini katanya mereka dari FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik guys. Oke guys, posisi sudah di stasiun Lenteng Agung ya, belum dapat orderan. Oh ya, by the way hari ini gue tuh ikut TJS ya guys. Jadi gue ambil tantangan jam sibuk. Nih ya, tuh. Hari ini tantangan jam sibuknya dapat 3 ya guys. Tuh, dapat 3 jam 7, jam 2 sama jam 5 guys. Kenapa ya guys? Kenapa gue ambil TJS lagi sekarang? Tadinya kan gue nggak mau ambil TJS karena Grab Hemat masuk guys. Nah ini alhamdulillahnya guys, Grab Hemat sekarang tuh udah hilang di aplikasi gue. Walaupun ada beberapa temen gue yang bilang masih ada bang, kok di aplikasi gue masih ada nih Grab Hemat. Nah gue udah nggak ada guys, dihapus. Alhamdulillah nih, nggak ada Grab Hematnya. Tuh ya guys, car standar XL, car plus 4 kursi sewa Grab car, car plus 6 kursi standar KAI akses, 6 kursi KAI akses, car plus elektrik tuh nggak ada lagi guys, udah. Jadi hematnya udah hilang, makanya gue mau ambil TJS lagi. Alhamdulillah ya, mantap lah kalau nggak ada hemat mah. Kusut lo ada hemat. Aduh, alhamdulillah. Ini sekarang gue kurang 1 order lagi ya guys, untuk memenuhi persyaratan tantangan jam sibuk kan minimal 2 order ya. Tapi waktunya masih banyak sih, masih 1 jam lagi lah, 1 jaman lebih lah ini, 1,5 jam lah. Harusnya sih kalau gua sampai Jakarta dapat ya tantangan jam sibuknya. Habis itu gua akan on beat mungkin sampai jam 10 atau jam 11. Gua langsung ke project dulu, habis dari project nanti jam 2 kita start lagi untuk tantangan jam sibuk yang kedua ya, yang jam 2 siang itu guys. Guys, dapat order kedua ya. 16.000 guys, 16.000, 16 juta. Yuk kita jemput guys. Ya. Selamat pagi. Pagi mas. Sama Awan ya. Awan. Masa kita Kakak Sawira ya. Iya bener pak. Keren menggunakan kris ya, jadi nggak bisa record. Ini gua posisinya masih di TB Simatupang ya guys. Masih daerah Lenteng Agung sih TB Simatupangnya. Sudah 2 trip berarti persyaratan sudah terpenuhi, tinggal ngabisin waktunya aja ya guys. Sisa berapa menit? Sisa 45 menit lagi guys. Ya, KRV ya. Yes, Pak. Ya, South Quarter ya. Langsung ke kiri ya Pak? Iya. Oke ya, baru nurunin di South Quarter nih guys. Argo berapa nih? Argonya 22.000 ya guys, 23.000 sama bonus turbo. Guys, posisi sekarang di Pondok Indah ya. Ini gue dapat order ya, 16 juta lagi. Jemputnya berapa nih? 5 menit guys. Oke guys, baru nurunin ya, 16 juta. Lanjut. Cari 1 order lagi guys, habis itu kita cabut dulu ke workshop ya. Dapatnya order terakhir di siang ini aja guys ya. Ini jemputnya 600 meter ya, nganternya ke PIM 2 guys. Yuk sikat aja guys. Lumayan ngarah ke sana lagi, ke tengah lagi ya. Oke guys, kita baru nurunin ya di PIM 2. Lanjut. Kok lanjut udah. Kita mau cabut ke workshop dulu guys. Oke ya, sekarang kita OTW dulu ke workshop guys. Gue harus mantau pekerjaan dan progresnya hari ini sampai mana. Karena mengingat sudah tanggal 13, bulan depan itu sudah harus dikirim ke
Bandung ya. Harus selesai nih, harus selesai cepat lah gitu. Ya itulah guys keseharian gua kalau di luar Onbit ya. Jadi gua spill dikit ya. Gua ada beberapa usaha lah ya di luar Onbit ini. Gue juga salah satunya itu adalah ini di bidang konstruksi. Jadi gue mengerjakan konstruksi sipil ya, sipil. Dan sekarang produk gue yang baru yang 2 tahun ini sudah berjalan, baru berjalan 2 tahun ini adalah rumah kontainer dan rumah modular guys. Jadi bangunan-bangunan kontainer itu dibuat dari kontainer atau peti kemas bekas ya, yang kita rekondisi terus kita jadikan bangunan. Jadi ada yang jadi hotel, ada yang jadi kantor, ada yang jadi kos-kosan, bahkan ada yang jadi rumah. Nah, yang untuk di Bandung ini rumah guys. Jadi bikin rumah tapi dari kontainer gitu. Penasaran nggak kayak gimana terjadinya? Masih jauh sih, masih lama. Gua nggak bisa spill desainnya. Sebenarnya gua udah punya desain jadinya, cuma nggak boleh ya, nggak boleh dipublikasi karena ini kan menyangkut hak cipta ya. Karena si klien ini sudah bayar guys, jadi dia untuk desainnya itu sudah bayar. Nah, gue nggak bisa tuh publikasiin, kecuali desain memang yang gue buat untuk promo ya, untuk promo produk gue itu nggak apa-apa. Untuk saat ini belum boleh gue mempublikasi. Dan minta mas untuk desainnya tolong jangan diupload dulu ya, di storyin atau di post ke sosial media. Oh dia nggak mau, oke nggak masalah. Ini guys ya kontainer ya, lagi diproses nih. Ini lagi dikerjain partisi. Ini pintu-pintunya. Ini bangunannya guys. Di Bandung pak. Lu harus tandain ini nomor 1, jadi lu nggak nyari-nyari di sini. Ini udah kayak tanda-tandain. Kita udah tahu ini posisi di mana. 1, 2, 3, 4. Mana yang nomor 1? Ini nomor 1. Nggak ada gambar per satu-satunya ya? Nggak ada. Dia gambar langsung. Kita nggak dikasih gambar satuan. Kalau nomor 1 kemana? Ini. Oh. Berarti ini mah panjang ininya ya? Ini apa nih? Itu ruangan. Di sekat ini? Iya. Berarti ini 1 kontainer dong? Iya, 12 meter. Lu butuh ukuran openingannya mana aja? Kalau mau Tadi yang lu bilang 230 jadi 220 tuh udah persetujuan dia tapi kan? udah, kita kalau udah koordinasi sama yang bikin gambar. Kenapa kita kalau emang 230 dia posisinya ada di sini. Jadi ntar kalau buat posisi plafon dia kelihatan. Kalau 230 atasnya habis. Oh iya habis. Benar. Biasanya juga udah 20 sih. Nah, enggak, kalau standaran di kontainer itu pakai 2 meter 4. Kemarin udah 20. 2 meter 4. Oh. Kalau standaran kontainer rata-rata. Makanya saya bilang kalau 2 meter itu tinggi banget. 2 meter 30. Yang penting udah. Yang kita pikirkan plafon, kalau emang begitu dia plafon terkelihatan keluar. Bener. Tembus. Iya. Ini mana? Ini yang lantai 2 soalnya. Oh. Kalau ini kaca sliding. Kalau ini kaca sliding ya. Oke. Ya, jadi ini guys kegiatan gue itu mengawasi yang ngemandor lah ya. Soalnya untuk minimalisir tindakan-tindakan fraud atau kecurangan, jadi harus diawasin dari sisi pekerjaan dan materialnya guys. Jadi kejadian tahun lalu itu saat gue ngerjain rumahnya kantornya Om Mobi itu,
banyak juga tuh yang besi hilang, potongan-potongan kontainer yang hilang, karena si potongan-potongan itu kan besi, itu kan ada harganya guys. Sementara si potongan-potongan itu juga akan dijadikan sekat atau ruangan, makanya harus selalu diawasin. Ya ujung-ujungnya meminimalisir operasional, ya ujung-ujungnya duit sih guys, biar efektif aja gitu pengeluaran untuk operasional kita. Oke guys, udah beres ya dari workshop. Sekarang kita menuju ke tengah lagi aja kayaknya. Gue kalau main di daerah utara tuh pusing gua, kusut. Banyak truk. Jadi kita lari ke tengah ya. Kita ngambil TJS yang jam 2 ya guys. Berapa kita hari ini? Ya target gue sih karena platnya sesuai ya mungkin di 600 atau 700 lah. Mudah-mudahan sih kekejar ya. Soalnya dari tadi tuh gue dapetnya harga standar terus guys, 16 juta, 16 juta, 18 juta. Paling gede berapa paling gede ya? Paling gede 20 yang 20-an ya tadi. Ya udahlah, gak apa-apa, jalanin aja. Soalnya gue ambil 3 tantangan jam sibuk hari ini. Sampai yang terakhir itu nanti sore jam 5 ya. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah dapat order guys. Oke guys, kita udah dapat order ya. Ini short trip lagi 16 juta. Kita jemput guys. Guys, dapat order estafet nih ya, baru nurunin tadi di Bangka, Kemang, sekarang dapat lagi. Masih dengan 16 juta guys. Ya di cancel. Ya udah. Bagus dah, males gua. Ke Kalibata 16 juta. Ya udah ganti cari order lagi. di cancel. Udah ya guys. Habis di cancel ini orderan dapat yang jauh gitu, yang gede kakap kayak ke BSD kayak gitu, cepet, argo cepet gitu. Dari tadi tuh bener-bener 16.000 semuanya, gokil. Gila. Segini ininya ya nyari duit di taksi online sekarang. 16.000 semua katanya. Siapa tuh yang bilang yang gue lihat di akun TikTok ya? Katanya Grab itu ada 3 tahap gitu ya. Jadi bukan 3 tahap. Jadi ada 3 order nih. Jadi di antara 3 order itu pasti akan ada order kakapnya. Entah yang pertama, order kedua atau order ketiga. Pokoknya di antara 3 order itu pasti ada kakap. Jadi gitu katanya algoritmanya Grab. Ini buktinya 16.000 semua gua. Tadi order ketiga 16.000. Guys, tuh Jalan Kemang 1, Bangka, Mampang Perapatan. Kita lihat ke Lebak Bulus guys, 28.800. Buset, gokil ya.
Ya udah, gak apa-apa, kita jabanin. Kita lihat ujungnya dapat berapa dah pokoknya. Pokoknya hari ini kerja serok semua orderan, guys. Oke. Bismillah, bismillah. Dilancarkan hari ini. Ya. Selamat sore dengan Eliza ya. Ya. Ke mansion A2 mansion ya. Oke guys, posisi udah di daerah Lebak Bulus Cilandak. Ini Lebak Bulusnya Lebak Bulus Cilandak sih, bukan Lebak Bulus sana. Oke, kita kemana lagi ya guys? Cari orderan selanjutnya ke arah short quarter kali ya, short quarter. Coba kita cari short quarter ya guys. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, dapat kakap nih. Cemang nih ordernya anjir kecil incing lagi. Wah, malah balik ke workshop ini gua. Aduh, oke lah. Ya kita jemput aja guys. Guys, baru nurunin ya di Cilincing nih. Tahu ini perumahan apaan sih? Gak ada namanya. Oke, ada tol 17.000. Selesaikan. Lanjut. Ini langsung nyambung ke TJS yang ketiga ya guys, yang terakhir. Walaupun belum masuk orderan tuh, dia udah jalan waktunya guys. Ah, gue bingung nih kemana ya. Kalau di sini tuh bingung gue, kalau daerah sini banyak banget truk. Ini gua belum tahu ya mau kemana, cuma kalau gua cek map itu di sini dekat sama Kelapa Gading guys, MKG. Ini jaraknya ke MKG itu 8 kilo ya. Hah? Apa sih? Tunggu. Notos. Iya 8 kilo. 8 kiloan guys. Tapi di sini rungsing, oi, bingung gua. Gak ada kehidupan sini, kayaknya nggak bakal ada orderan juga sih. Kalau gua ngelonjor dulu, pegel banget gua, aduh ngantuk lagi. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya guys. Kalau sudah dapat orderan, kayaknya gua akan mengarah ke Kelapa Gading, bener ya, Kelapa Gading aja. Gua takut mental-mental ke nggak jelas gitu, ke Bekasi, ke Marunda, kemana, gua ngeri di sini tuh. Gua nggak tahu Medan soalnya banyak truknya, gila truknya banyak banget di sini, stres gua. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Guys, dapat orderan nih di Cakung lagi, dibalikin lagi ke belakang gua. Aduh, udah nggak apa-apa lah. Tantangan jam sibuk ketiga soalnya nih. Yang terakhir, udahlah, sikat aja sikat. Serem tapi di sini truk semua anjir, serem guys. Truk semua, bray. A few moments later. Guys, sekarang posisi gua ada di mana nih? Apa sih ini? Kalender ya? Bukan kalender, kok kalender sih? Buaran. Apa sih ini namanya nih? Mall apa? Gue lupa nih. Pokoknya nembus itu, lurus itu ke arah McD Duren Sawit. Yang tembus Satrio tuh. Gue mengarah ke sini aja dari Cakung tadi, nggak dapat orderan. Macet guys, macet. Oke ya, kita lanjut dulu guys. Sekarang posisi gue ini di daerah dekat Otista ya guys. Ini gue dapat order dari Otista, ngantarnya ke Basura 16.000 lagi guys, 16 juta. Oke lah, nggak apa-apa, kita jemput aja. Oke, sikat. Tadi gue melipir guys dari Buaran sampai sini guys, nggak dapat order. Oke lah, kita jemput ya. Oke guys, gue baru nurunin ya di Basura tadi pakai kris. Pembayarannya 16 juta guys. Oke, kita keluar dulu. Oke guys, ini order terakhir ya. Ini tadi gue melipir ya dari Basura ke Kuningan. Dapat nih Car Plus. Ini gue dapat Car Plus karena car standarnya gue matiin guys.
Ya, ini order terakhir kita untuk hari ini ya. Tuh, jemputnya di Max Coffee, nganternya ke Tebet nih, nganternya ke Tebet kalau nggak salah. Ya, nganternya ke Tebet guys. Tuh ya, Tebet Timur. Oke, kita jemput aja guys penumpangnya. Selamat malam. Betul. Ke Tebet ya? Ke Tebet Mas ya. Finish ya, order terakhir kita selesaikan. Alhamdulillah nggak ada parkir, nggak ada tol, nggak ada parkir. Ini kita offin aja guys, kita offkan. Ini kita offkan aja dulu guys. Matiin, udah. Sambil mencari arah balik. Nggak ada, gue langsung balik aja, nggak usah setting tujuan. Sekarang posisi gue di Tebet nih, masih di Tebet. Gue beli kebab tuh, jajan kebab di situ. Sebelum balik, lapar juga nih gue. Kita hitung-hitungan aja ya. Pendapatan kita hari ini itu di 615.000 ya guys. Ini belum sama TJS ya. TJS nya dapat 3 ya guys. Susah banget fokus sekarang nih HP. Nah, TJS nya dapat 3. Ini ya, pertama yang ini 1, ini kedua. Mana sih? Bukan, sorry. Oh, ini. Ini ya TJS gua 1 2 3 42.000 ya guys. 42.000 TJS nya. Jadi 605. Kita hitung dulu nih kalkulator, bentar. Kontak salah. Ini ya TJS Argo 615 tambah 42.000 tambah 42.000 tambah 42.000 sama dengan 741.000 ya guys. Ini kotor kita ya hari ini ya. Terus kita hitung bensin. Nah, bensin gue bingung nih guys. Pertama gue nggak ngeriset ya hari ini. Gue lupa sih, lebih ke lupa, gue nggak ngeriset kilometer. Tapi bensin itu sebenarnya tadi tuh, jadi gue tuh menggaji diri gue guys. Untuk bensin itu masuk ke dana operasional gue di proyek gitu. Jadi agak bingung nih. Kita hitung ini aja lah guys ya. Hitungnya itu bensin yang terpakai on bid biasanya kan di 170.000, 180.000 lah. Udah anggap aja 200.000 lah ya. Operasional kita 200.000. Jajan kebab. Udah. Kalau tol masuk ke uang operasional gua di proyek, jadi nggak kehitung sih. Tadi tol berangkat juga kan gua pakai uang operasional gua. Jadi ya nggak kehitung. Bensin tuh sebenarnya habisnya lumayan guys. Karena tadi gue ngisi 200 ya berangkat ya. Ini gue pulang pasti ngisi lagi karena udah kuning guys. Mana tuh? Udah kuning tuh guys. Tuh udah nyala lampunya tuh. Nggak 1 bar. Karena tadi kan gue dari tengah Matas ke Jakarta Utara ya, ke Cilincing. Gue tuh di workshop gue tuh dari daerah Cilincing guys. Jadi ya lumayan jauh. Terus gue Matas balik lagi tadi ke tengah kan. Terus tadi juga dapat lagi ke Cilincing, malah dapat orderan ke sana. Oke, ini kita hitung ya. 741.000 dikurangi 223.000. Ya alhamdulillah sih. Cuma capek banget guys. Full apa namanya? Full Argo standar ya. Ada sih car plusnya 2 kali. Jadi dari 18 order ini 60% mungkin ya itu argonya Argo 16 juta guys. Ya, ini tuh mungkin susah buat fokus HP gue sekarang. Kenapa sih?
Ya pokoknya gitulah ya. Dari 18 ini mungkin 12-nya tuh argonya 16.000 semua kira-kira. Kalau dibilang gacor ya gacor sebenarnya. Cuma nggak gitu, gacornya gacor argo receh. Nggak tahu ya itu bisa jadi tolak ukur gacor apa enggak ya. Kalau yang argo standar terus yang masuk dengan nilai argo atau tarif 16 juta terus tuh ya kayaknya nggak bisa jadiin tolak ukur ya guys. Jujur aja sih tadi 18 trip itu gue juga nggak nyangka. Gue pikir tadi paling 14 mentok. Ternyata pas sore tadi jalanan entah kenapa nggak terlalu macet sih. Apa karena mungkin gue tadi kelempar jauh terus pas di Cakung itu memang dapat order ya beberapa kali gitu, tapi nggak macet, jalanannya lancar terus. Kalau di tengah gue nggak tahu udah tuh dapat 18 trip atau enggak ya. Cuma nggak gitu, argonya 16.000 18 gitu. Sekali-sekalinya dapat cepet tadi yang ke Cakung tadi itu alhamdulillah sih. Kayaknya kalau tadi nggak kebantu Cakung paling argo gue mentok di 600 guys. Ya kita syukurin aja ya, seberapa besar yang kita dapat tetap disyukurin, tetap happy aja. Biasanya jam segini tuh gue udah bisa dapat 800, 900. Biasanya kan gue kalau jam-jam segini nih, sekarang jam berapa sih? Jam 10 guys. Jam 10 malam itu udah 700, 800 lah gue. Minimal di 800 ya. Tapi hari ini kan platnya nggak sesuai. Ya tetap harus bersyukur. Dapat segitu juga, bersihnya tuh masih di 500-an ya. Bingung gue ngitung duitnya karena campur-campur sama uang kerjaan gue, jadi ya pokoknya gue hitung yang biasa gue pakai operasional untuk onbit aja. Kira-kira begitu ya. Terus ini kan tol Matas balik nih. Tol Matas balik 7.500. Itu pun masuknya ke uang operasional. Jadi gue tuh di proyek ini gue menggaji diri gue sendiri guys. Jadi gue menggaji diri gue itu per hari 350.000. Gue tidak mengambil untung di depan, tapi gue menggaji diri gue sama halnya dengan karyawan yang lain, maksudnya dengan pekerja yang lain. Gue jadi memposisikan diri gue, anggap aja mandor gitu ya, yang ngawasin kerjaan. Gue menggaji diri gue sehari itu 350.000 gitu. Sebenarnya 150.000 itu buat gue transport dan ongkos dan macam-macam. 200.000 itu buat di rumah gitu loh. Jadi itu udah diakumulasi selama sebulan. Itu di luar dari duit onbit hari ini sama ya duit gua kerjaan yang lain ya. Makanya agak bingung nih, gua kecampur-campur. Gua tadi bensin pakai duit operasional, ngisi tol pakai duit operasional gitu ya. Ya pokoknya kalau dihitung tuh sebenarnya kalau onbit biasanya gua menghabiskan duit itu paling banyak 200.000 ya. Rata-rata di operasional itu paling banyak rata-rata di 200.000 sampai 2,5 gitu tuh. Terus gue hari ini nggak makan ya guys karena gue bawa bekal. Jadi karena lokasi workshop gue itu jauh di Cakung, di sana di Cilincing itu tempat makannya kurang higienis. Jadi waktu minggu pertama gue mulai kerja di sana, gue makan di sana kan tuh, belilah bareng-bareng sama pekerja yang lain, sama tukang-tukang itu. Gue tuh sakit perut guys, diare gue 3-4 hari tuh gue diare. Entah kenapa, mungkin karena makanannya nggak higienis, karena daerahnya gersang, berdebu banget. Terus mungkin penyajiannya yang kurang higienis ya. Sakit perut tuh gue diare. Gue tanya pekerja yang lain, kalian perutnya aman? Aman om, semua aman. Perut gue berarti sensitif. Akhirnya mulai saat itu gue dibekelin lah sama bini gue, dibawain makan gitu. Untuk 2 kali malah, karena gue makannya banyak ya. Jadi bini gue tuh bawain rantang lah, gue taruh belakang rantangnya. Bawain rantang itu bisa 2 kali makan. Ya kurang lebih gitulah. Dan sekarang menyikapi kondisi onbit saat ini ya, gue nggak tahu dengan hasil segini dianggapnya baik-baik saja atau enggak. Tapi gue selaku driver, gue merasa hari ini capek banget gitu. Mungkin karena gue capek sambil kerja juga, tapi untuk 18 trip dengan argo segitu menurut gue capek sih, capek banget. Pinggang gua aja udah mulai berasa nih guys. Apa karena platnya nggak sesuai ya? Terus kenapa sih yang masuk argo standar, dan argo standarnya kenapa yang selalu masuk 16.000 gitu?
Kenapa? Biasanya kan katanya 3 order satu, entah order pertama, entah order kedua, order ketiga itu biasanya dapat yang gede tuh. Ini mah enggak, tiga-tiganya gue 3 kali berturut-turut tuh gue dapat argo receh terus. Seperti yang gue bilang tadi, dari 18 order itu mungkin sekitar 12 order itu argonya 16 juta semua. Dan car plusnya cuma 2. Itu berarti sekitar ya 10%-an lah dari 18 trip itu. Kondisinya seperti itu guys. Tapi ya udah kita syukurin aja ya. Semoga, gue sih doain aja buat teman-teman semua yang mengaspal di jalan ya, yang udah terlanjur ambil mobil, yang sudah sewa, semoga yang sewa RF-nya kebayar terus. Yang kredit mobil semoga angsurannya lancar, diberi rezeki sama Allah ya. Ya pokoknya semuanya dilancarkan lah, onbitnya lancar. Yang penting guys jangan ngeluh ya. Itu aja sih pesan gua. Bersyukur aja karena Allah sudah menjanjikan. Jika kamu bersyukur, rezekimu akan aku tambah. Itu Allah yang ngomong, Allah yang ngejamin gitu. Jadi dapatnya berapapun tetap syukurin aja, percaya aja sama Allah guys. Jadi rezeki itu udah nggak mungkin diambil, nggak mungkin berkurang, nggak mungkin bertambah. Kalau rezeki lu segitu ya berarti ditakdirkannya rezeki lu segitu sama Allah. Jadi jangan pernah ngiri sama orang. Kenapa orang dapat banyak gua sedikit? Jangan pernah dengki sama orang. Jangan pernah bertanya kenapa sih Allah gua kok dapat duitnya segini gitu. Janganlah. Pokoknya bersyukur aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih banyak guys yang lebih susah dari kita guys. Gitu. Masih banyak orang yang pengen di posisi ini gitu, di posisi kayak kita gini, enak kerjanya. Sebenarnya kerjanya enak ya, dalam mobil AC, nggak kepanasan gitu. Cuma ya otak aja paling pusing ya kan. Nah, mbak boleh jadi. Udah Kang, siap. Nuhun Kang, salam buat Apip ya. Kang, nuhunnya. Nah. Begitu ya. Pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan ngoyo. Seberapa ngoyonya kalian itu, kalau rezekinya sudah ditakar segitu ya segitu aja. Lu mau berusaha segimana jungkir balik juga, kalau rezeki lu segitu ya segitu aja. Tetap aja berikhtiar, tenang aja. Lu punya anak, punya istri, asal lu berikhtiar, Allah yang kasih rezeki guys. Mungkin bukan dari sini, kadang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu kan selalu kejadian kayak gitu. Gue juga suka seperti itu guys. Yang penting tetap bersyukur, tetap semangat ya guys. Dan jangan lupa dukung terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ya, biar mungkin ada orang lain yang butuh info-info dari YouTube channel gua. Oke, biar nggak panjang lebar, hari ini kita selesaikan dulu sampai sini. Gua mau langsung pulang. Pokoknya tetap semangat. Sekali lagi semangat terus, jangan menyerah. Oke guys, gue cabut undur diri. See you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.